Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara kerja herbal. Ya, jadi cara kerja obat herbal itu beda dengan obat sintetis yang kelihatannya langsung terasa gitu khasiatnya, langsung hilang rasa sakitnya dan sebagainya. Namun sebenarnya itu kadang hanya menghilangkan simptom atau pengaruh sakitnya saja, tapi tidak ke sumber penyakitnya. Jadi cara kerja herbal dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah rilis atau mengeluarkan. Proses untuk mengeluarkan segala toksin atau racun yang menjadi penyebab penyakit dikenal dengan detoksifikasi atau detox. Biasanya dilakukan pada organ-organ pencernaan seperti usus, hati, peredaran darah, jantung, dan ginjal. Nah, kadang orang yang baru beralih dari pengobatan medis atau dengan obat-obat kimia sintetis ke obat herbal itu proses detoksnya akan terasa lebih berat. Jadi yang awalnya asam lambungnya tinggi, minum obat sintetis, begitu beralih ke herbal justru akan semakin terasa. Jadi karena apa? Karena dinding lambung yang awalnya dilapisi zat-zat kimia itu akan dikeluarkan dulu, dihilangkan, sehingga kadang terasa lebih perih, keluar keringat dingin dan sebagainya. Nah, orang yang ginjalnya bermasalah juga akan mengalami sering buang air kecil ketika minum herbal untuk ginjal. Dengan orang yang masalah dengan jantung biasanya akan berdebar-debar dan seterusnya. Sementara orang yang bermasalah dengan liver atau hati biasanya akan terasa ngantuk yang sangat berat. Orang yang bermasalah dengan peredaran darah, misalkan kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, akan terasa lebih sakit dari semula sebelum mengkonsumsi herbal. Untuk itulah kita sebagai terapis atau sebagai penjual yang mengenalkan herbal itu harus menjelaskan dari awal tentang proses rilis atau detoksifikasi ini agar konsumen tetap mengkonsumsi herbal ketika merasakan gejala-gejala di atas. Nah, untuk mengurangi gejalanya bisa dengan minum konsumsi air putih yang lebih banyak dari biasanya atau mengurangi dosisnya dulu untuk sementara waktu. Jadi misalkan awalnya 3x1 bisa 2x1 gitu dan seterusnya. Proses yang kedua adalah rileks atau mengistirahatkan. Tubuh dalam keadaan yang stabil, keadaan suhu, alkali atau basa, dan asam atau asid berada pada tahap yang paling baik agar dapat membantu berfungsinya sistem imunitas tubuh. Nah, kadang konsumen itu tertipu pada kondisi rileks ini, dipikir sudah sembuh sehingga menghentikan pengobatannya atau herbalnya tidak dilanjutkan. Padahal ini baru proses kedua atau tubuh menjadi lebih rileks, lebih nyaman sehingga seolah-olah sudah sembuh. Padahal belum. Jadi kita harus sampaikan meskipun sudah merasa nyaman tapi produknya dilanjut diminum sampai habis, atau kalau saya biasanya untuk penyakit-penyakit tertentu itu saya anjurkan sampai 3 bulan atau 99 hari seperti yang disampaikan guru kita Ustaz Joko kemarin. Nah, kemudian proses regeneration atau menggantikan dengan sel-sel yang baru. Sel-sel yang mati diganti dengan sel-sel baru. Kandungan antioksidan akan bertindak sebagai anti penuaan atau anti aging dalam pencegahan penyakit-penyakit generatif. Nah, jadi setelah dirilis kemudian tubuh kita merasa rileks, ya ini baru masuk fase ketiga yaitu regenerasi sel. Nah, ini membutuhkan waktu
waktu yang agak lama, jadi rata-rata minimal 90 hari atau 99 hari, dan untuk penyakit yang sudah kronis bisa sampai berbulan-bulan. Kemudian fase yang keempat atau yang terakhir adalah refunction, jadi mengembalikan fungsi organ tersebut. Setelah proses di atas berjalan sempurna, maka organ-organ akan berfungsi seperti semula dengan baik. Sistem imunitas akan bekerja dengan baik, menolak penyakit dari dalam tubuh. Apa indikasinya refunction ini bekerja dengan sempurna atau dengan baik? Yaitu ketika kita sudah bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang halal thayyib, namun karena awalnya kita sakit menjadi pantangan kita. Misalnya, orang yang asam uratnya tinggi itu tidak boleh makan makanan yang mengandung purin tinggi seperti seafood, belut, melinju, dan sebangsanya itu. Nah, ketika kita melakukan pengobatan dengan herbal, kemudian sudah melalui 4 fase tadi, sudah refunction sempurna, maka kita bisa mencoba makan yang pantangan kita itu. Ada reaksi enggak? Masih sakit enggak? Kalau tidak, berarti fase pengobatannya sudah sempurna, sudah refunction, sudah berfungsi seperti awal sebelum kita sakit. Seperti orang yang kena asam lambung. Nah, biasanya makan makanan dari ketan, makan santan, atau makan makanan yang asam, pedas itu kan sakit. Nah, ketika kita merasa nyaman awalnya, tapi setelah makan pedas, makan asam terasa masih sakit, berarti itu belum sembuh. Belum sampai tahap refunction. Nah, maka ini penting tahapan-tahapan ini disampaikan agar kita atau konsumen kita tidak berhenti di jalan pada saat pengobatan dengan herbal ini. Nah, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.